Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak pada pertemuan ketiga materi pelajaran bahasa Indonesia. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menerima pembelajaran dari Bapak hari ini. Baik anak-anak, pada pertemuan 1 dan 2 kita sudah membahas yaitu teks observasi. Tentunya Pak harapkan kalian sudah memahami teks observasi tersebut sehingga kalian dapat mempelajarinya ketika pada pertemuan atau pada ulangan yang akan Bapak kasih. Baik anak-anak, pada pertemuan ketiga ini kita masuk materi bab kedua, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini anak-anak berhubungan dengan pendapat dari para penulis. Apa sih arti definisi? Definisi dari teks eksposisi atau pengertian dari teks eksposisi yaitu suatu karangan yang berisi gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik atau masalah. Nah, jadi di sini misal sekarang ini kita lagi dihebohkan dengan masalah corona, banyak pendapat-pendapat orang tentang masalah corona ini. Nah, pendapat ini tidak bisa disampaikan hanya dalam kita sendiri. Kalau kita ingin menyampaikan pendapat tentang masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sampaikanlah dalam teks eksposisi. Nah, ya. Baik, itu mengenai pengertian teks eksposisi. Apa tujuan dari teks eksposisi? Yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu supaya mendapatkan ilmu. Ya. Jadi di sini banyak pendapat dari para ilmuwan, pendapat dari seorang guru, pendapat dari seorang ahli-ahli dalam bidang ilmu tertentu mengenai masalah yang terjadi. Nah, masalah yang terjadi ini disampaikan dalam bentuk forum teks eksposisi. Dari sini banyak sekali pendapat-pendapat yang terdapat di dalamnya. Nah, ya, apa sih ciri-cirinya teks eksposisi tersebut? Yang pertama, teks eksposisi itu singkat dan padat. Kalau dalam bentuk lembaran hanya kurang lebih 1 lembar. Nah, di sini banyak sekali pendapat-pendapat dari para penulis. Yang kedua, mengajak membaca. Mengajak membaca sini dalam teks ini ialah mengajak mungkin hal-hal positif, ya. Ya, sekarang misalnya kan kita diajak untuk menjaga kesehatan. Di sini misal dalam teks eksposisi tersebut berhubungan dengan kesehatan, masalahnya kesehatan. Tentunya penulis memberi pendapat tentang kesehatan, kemudian mengajak kepada para pembaca, misalnya kita selalu menjaga kebersihan, kemudian kita menjaga tubuh kita agar tidak sakit. Nah, inilah yang ada dalam teks eksposisi, hal-hal positif, mengajak. Kemudian dalam teks eksposisi sama seperti teks observasi, bahasanya harus baku. Baku di sini artinya apa? Tulisan yang benar. Tidak boleh dalam teks eksposisi menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa daerah, tidak boleh. Jadi sekali lagi Pak jelaskan bahwa dalam teks eksposisi harus menggunakan bahasa baku. Baku itu apa? Tulisan yang benar, ya. Misal ya, Pak cari contoh tulisan benar. Ada kata antri dan antri. Nah, dalam bahasa Indonesia yang bakunya yang mana? Yang di atas, yang pakai huruf E ya. Kalau yang huruf I salah. Ini penyebutan kita sehari-hari. Ini salah satu contoh saja dari Pak ya, tulisan yang benar. Nah, dalam teks eksposisi gunakanlah bahasa yang baku. Baik. Yang keempat, ciri-cirinya apa? Teks eksposisi menjelaskan informasi. Informasi di sini berupa topik. Nah, yang dibahas.
Jelaskan informasi, itu topik yang dibahas. Misal yang dibahas adalah tentang pendidikan. Pendidikan daring sekarang ya. Berarti yang dijelaskan adalah topik tentang pendidikan daring. Ya, ini yang dibahas informasinya. Kemudian yang kelima, tidak memaksa kemauan penulis. Di sini penulis tidak memaksakan harus ikut kata penulis. Ya, silakan pembaca sendiri menilai apakah penulis ini mengajak yang baik atau mengajak yang kurang baik. Tentunya kalau mengajak yang kebaikan sebaiknya kita ikuti saja. Tapi tidak harus ya, karena bukan memaksa. Ya. Kemudian yang keenam, bersifat objektif. Ciri-ciri dari teks. Apa arti objektif? Yaitu sesuai dengan kenyataan. Nah, ya. Yang kenyataan di sini apa yang disampaikannya tidak mengada-ngada, memang benar ada dan tidak direkayasa. Sekali lagi, objektif di sini sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-ngada dan tidak direkayasa. Itulah sifat dari teks eksposisi. Berikutnya, datanya akurat. Akurat di sini sesuai aslinya. Ya, misal kalau berita bola, misal saja ya, Indonesia bertanding melawan Malaysia. Indonesia menang 3-0. Sesuai hasil di lapangan seperti itu. Berarti benar, akurat namanya itu. Nah, itu namanya akurat sesuai aslinya, tidak mengada-ngada. Kemudian fakta. Fakta ini sama seperti dengan yang objektif tadi, artinya berhubungan dengan waktu, kemudian tempat, sesuai juga. Nah, fakta ini waktu tempatnya sesuai yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya adalah dalam teks eksposisi membuat pertanyaan 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H itu? Yaitu kalau dalam bahasa Indonesianya, apa yang disampaikan, siapa yang menyampaikan, kapan terjadinya masalah tersebut, kemudian di mana, tempat di mana itu, mengapa, alasan. Kalau pakai mengapa, jawabannya pasti karena ya. Nah, dan yang terakhir bagaimana? Bagaimana ini biasanya proses ya, proses masalah. Nah, inilah ciri-ciri teks eksposisi. Dua materi lagi Pak jelaskan. Terakhir, fungsi. Apa fungsi dari teks eksposisi? Yaitu menyampaikan pendapat. Kalau kalian ingin menyampaikan pendapat, keluh kesah, sampaikanlah dalam teks eksposisi. Kalau kalian rajin ke redaksi media, baik itu elektronik maupun cetak, nah, pendapat kalian itu nantinya akan ditulis dalam surat kabar, misalnya kolom editorial ya, surat pembaca, opini, itu dalam surat kabar ada. Di khusus kolom editorial, surat pembaca, kolom opini, ini ada pada halaman tertentu pada surat kabar. Ada ini. Nah, disinilah contoh teks eksposisinya. Nah, kemudian ada juga dalam bentuk artikel. Ya, dalam bentuk artikel itu dalam bentuk selembaran. Dan yang terakhir dalam forum diskusi, ini dalam bentuk lisan. Misal dalam forum diskusi kalau dari televisi, debat, sidang, di sini kan banyak sekali orang menyampaikan pendapat. Intinya dalam menyampaikan pendapat juga termasuk dalam teks eksposisi. Kira-kira bisa dipahami apa yang Pak sampaikan? Inilah yang bisa Pak sampaikan ya. Untuk mengenai tugas dan sebagainya, nanti Pak akan sampaikan dalam forum classroom. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.